Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, di dalam menjalani setiap hari-hari kita, kehidupan kita, terlebih dahululah kita mempersiapkan hati, pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Demikian dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berteori lebih gampang daripada pelaksanaan atau praktek. Untuk menyatakan tentang kasih, kita sangat mudah. Untuk menyatakan tentang perdamaian, kita sangat mudah. Untuk mengatakan tentang bagaimana menuju suatu keberhasilan, kita juga akan memiliki yang namanya penjelasan yang begitu panjang tentang itu. Tetapi bagaimana cara pelaksanaannya? Mungkin kerangka, mungkin wujudnya sudah kita bisa nyatakan, tetapi pelaksanaannya yang sulit kita laksanakan. Maka selalu ada kata yang menyentak kehidupan kita, yang mengatakan bahasa yang selalu kita dengar, hanya manis di bibir, tapi pahit di pelaksanaan. Dan ini juga yang menjadi pemberitaan firman Tuhan kepada kehidupan kita, di mana hidup kita ini selalu diwarnai dengan rupa-rupa yang begitu menggoda, dengan cara-cara yang begitu menggugah perasaan. Tapi di dalam kesungguhannya itu tidak. Maka lihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Kita akan diperhadapkan dengan suatu kepentingan. Apapun kepentingan, itu akan membuat seseorang itu akan berubah. Membuat sesuatu itu akan berjalan sedemikian rupa. Apalagi ketika kita akan menghadapi tahun-tahun politik, di mana setiap orang akan berubah secara drastis. Karena selalu dikatakan oleh politisi, tidak ada yang kekal. Yang ada adalah suatu kepentingan. Maka ini akan berubah-ubah. Apapun. Maka lihatlah pribadi kita masing-masing. Lihatlah cara hidup kita masing-masing. Karena firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, tubuh tanpa roh adalah mati. Maka ketika tubuh itu masih menyatu dengan roh, pakailah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita masih diberi kesempatan. Kita masih diberikan kehidupan. Kita masih diberikan kepercayaan untuk menjalani setiap kehidupan ini. Maka hidup yang masih menyatu dengan roh, pakailah itu. Hidupilah itu. Maka dilapis kembali dengan istilah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka hidup kita ini adalah hidup yang harus berbuat. Hidup yang harus memiliki makna, arti, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Bagaimana kehidupan kita ini tidak hanya mementingkan pribadi kita sendiri, tidak hanya mementingkan perasaan sendiri, pikiran sendiri, tetapi bagaimana kita juga harus mengerti perasaan orang lain. Maka disinilah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup yang melekat dengan roh adalah hidup yang memiliki perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Roh itulah yang akan membimbing kita. Roh itulah yang akan menguatkan kita. Maka hidupilah kehidupan di mana tubuh kita yang masih melekat dengan roh. Karena suatu saat tubuh ini akan berpisah dengan roh. Maka disitulah kita akan menghadapi yang namanya kematian. Iman kita akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita mengakhiri setiap kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan pertanggungjawaban kita di tengah-tengah kehidupan. Maka hidup ini haruslah hidup yang beriman, hidup yang percaya, tetapi jangan hanya slogan saja, hanya kata-kata saja, tetapi harus ada tindakan nyata, perbuatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Maka Allah selalu berfirman, bertumbuhlah, berakarlah, dan berbuahlah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang telah Engkau nyatakan, yang telah Engkau berikan kepada kami. Ketika tubuh kami masih melekat dengan roh yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat hidup dan menjalani kehidupan. Maka ajari kami untuk hidup beriman. Beriman mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Karena itu Tuhan, ajari kami juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman, percaya kami kepadamu, yang telah menjadi teladan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami di dalam iman percaya kami, agar apa yang Engkau kehendaki itulah yang terjadi. Berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.